وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Seperti halnya lebah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia, begitulah dasar dari sebuah lembaga ini diletakkan. Berharap banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Berawal dari keprihatinan terhadap rendahnya pendidikan yang bernuansa Islami di lingkungan Komplek Pondok Duta tahun 1984, 7 pelopor jamaah Masjid Pondok Duta menuangkan pemikiran yang hanya mengharapkan pahala untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. 7 pelopor tersebut adalah Bapak Haji Mansur, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah, Bapak Haji Mustafa Bakri SE, Bapak Haji Marsiton Ahmad, Bapak Haji Acep Toha, Bapak Haji Zaidin Ali, Bapak Haji Muzadil Aye. Dari 7 pelopor tersebut merumuskan anggaran dasar. Namun Allah berkehendak lain. Pak Mujadil dan Pak Acep tak mampu melanjutkan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Maka berdirilah Yayasan Masjid Pondok Duta yang dikelola secara sukarela, berkelompok, dan berlandaskan lillahi ta'ala. Pada masa awal yayasan berdiri, tidaklah mudah proses dan tantangan yang harus dilewati. Di antaranya, minimnya fasilitas ruang belajar sehingga menggunakan rumah dari salah satu pendiri atau penggagas yayasan, minimnya tenaga pengajar atau pendidik, dan minimnya pengetahuan atau wawasan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang bernuansa Islam. Segala hal yang menjadi kendala justru merupakan obat penyemangat bagi seluruh pendiri yayasan, karena mereka yakin tidak ada hal yang mustahil jika diiringi doa dan selalu menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan 24 siswa TK dan 12 siswa SD, roda pendidikan mulai berjalan. Suka duka, peluh dan lelah tidak pernah terlihat sirna di awalnya.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Perjuangan dakwah para pendiri mulai terlihat. Banyak warga yang sudah merasakan manfaat dari lembaga pendidikan Islam ini. Dengan berdirinya bangunan sendiri yang dimulai masa kepemimpinan Bapak Haji Mustafa Bakri tahun 1990 hingga 1998 dengan penuh semangat yang membara telah menorehkan hasil yang cukup gemilang. Berbagai pencapaian prestasi bidang akademik dan non-akademik disambut dengan penuh rasa haru dan bangga. Perjuangan tidak berhenti, semangat yayasan terus berkobar. Berjalanlah masa kepemimpinan Bapak Haji Saifullah pada masa 1998 sampai dengan 2008. Pembangunan sarana dan prasarana terus ditingkatkan, kualitas terus dijaga. Seperti halnya lebah yang tak pernah berhenti menuaikan kebaikan yang berguna bagi umat. Gedung bertambah hingga menjadi 3 lantai, sehingga menampakkan kekokohan yayasan ini ke depannya. Perjuangan itu membuahkan hasil dengan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang tidak hanya di lingkungan Pondok Duta, namun nama yayasan ini sudah mulai diperhitungkan di sekitar daerah Cimanggis, bahkan sampai tingkat kota Depok. Tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah masa kepemimpinan almarhum Bapak Haji Suwardi Yusuf MBA. Perkembangan yayasan terlihat pesat dan ibarat pohon, makin tinggi pohon itu tumbuh, makin kencang angin mengguncang. Pohon yang berbuah harum ranum, tak luput hama berdatangan dan cobaan pun menerpa. Prestasi akademik dan non-akademik terus terukir, pembangunan terus ditingkatkan, sehingga kemegahan yayasan makin terlihat dengan menggemanya untuk membangun sekolah lanjutan. Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terus bertambah jumlah murid pada lembaga ini, sehingga tidak dapat terbendung lagi. Berbagai prestasi telah ditorehkan sebagai tanda mulai dewasanya lembaga yayasan Masjid Pondok Duta. Infrastruktur terus berkembang, fasilitas terus ditingkatkan, akreditasi A pun tersemat pada status jenjang yang ada di lembaga ini. Kemudian masa kepemimpinan yayasan pun dilanjutkan oleh Bapak Haji Ahmad Wahyudi SE dari tahun 2016 sampai 2017. Silih berganti kepemimpinan selalu memberikan gambar dan warna-warni yang khas pada lembaga ini. Masing-masing dari era kepemimpinan selalu membawa semangat, harapan, energi positif, dan tentunya adalah sebagai penopang dari semua harapan atau amanah dari orang tua murid. Dengan semangat baru, visi yang baru, masa kepemimpinan berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Haji Usman Rizal STMMSI tahun 2018 sampai 2021 dengan harapan menjadikan yayasan lebih baik ke depannya dan semakin mengokohkan perjuangan yayasan. Di masa kepemimpinan ini terjadi virus COVID yang melanda seluruh dunia. Ini tentunya berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Begitu pula dengan proses pendidikan yang harus terus berjalan. Di masa ini, pengurus dan manajemen unit berpikir dan mencari solusi agar proses pembelajaran tetap terus berjalan. Solusi untuk merubah infrastruktur pembelajaran menjadi pembelajaran online, itulah yang dilakukan agar proses pembelajaran di SIT Pondok Duta
tetap terus dapat berjalan. Masa kepemimpinan berikutnya 2021 sampai saat ini, masa kepemimpinan Ibu Yeti Nurhayati SPD dan didampingi oleh Kabid Pendidikan Ibu Rusmiati MPD, Bendahara Umum Ibu Fitri Kurniati MMSI, dan Sekretaris Merangkap Sarana Prasarana Ibu Miftahul Khairunisa Eshum tidaklah mudah untuk bangkit dan pulih seperti sedia kala. Proses untuk memperbaiki sistem infrastruktur dari online kembali ke pembelajaran offline dilakukan secara bertahap. Alhamdulillah, semua dapat dilaksanakan karena kerjasama dari semua pihak. Seluruh stakeholder berusaha untuk bangkit kembali dan berjuang untuk memulihkan PPDB yang sempat terpuruk. Sampai saat ini, PPDB terus mengalami peningkatan yang signifikan. Saatnya yayasan dapat memberikan warna baru, baik dari struktur organisasi dan kebermanfaatannya untuk kesejahteraan Diktendik YPIPD dan warga sekitar SIT Pondok Duta. Saat ini, usia YPIPD sudah mencapai 35 tahun. Kelelahan, kesulitan sudah banyak dilewati. Namun jiwa dan semangat para seluruh pendiri dan yang sudah wafat berjuang di lembaga ini akan selalu terekam sebagai kenangan perjalanan yang insya Allah akan menjadi catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Demikianlah napak tilas Yayasan Perguruan Islam Pondok Duta. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk menjadikan YPIPD sebagai rumah kedua kita, terus bersama-sama bekerja keras dan berjuang dalam lembaga dakwah pendidikan. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Ya Habibal Qalb